Hello, good morning everyone. I hope you are very well, and today before we start our lesson today, let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your kindness, for your blessing. Now we are going to learn our thematic subject. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hai everyone, hello, hai. Kembali lagi kita belajar tematik tema 2G sub tema 2 pembelajaran 1. Nah, anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar fabel ya. Fabel itu adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Silahkan buka buku kamu, halaman 30. Oke, judulnya Katak yang Berani. Teacher akan membacakan untuk kamu. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja, mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suara yang nyaring, Koko berteriak, "Hai sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku teman, aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Nah, sekarang perhatikan halaman 31. Di sana ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan berdasarkan fabel ini ya, katak yang berani. Pertanyaan yang pertama, di manakah Koko dan teman-temannya tinggal? Nah, mereka tinggal di sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang membuat katak-katak kecil ketakutan? Nah, di sini tadi dikatakan ya, tidak sengaja seekor sapi menginjak katak-katak kecil tersebut. Nah, jadi yang membuat katak-katak kecil ketakutan adalah karena mereka terinjak oleh sapi dan mereka melihat tubuh sapi yang besar. Lalu ketiga, apa sifat Koko yang perlu kita tiru? Nah, siapa Koko ini tadi? Iya, very good. Koko itu adalah katak yang memiliki tubuh yang besar dan kuat. Sifat Koko yang perlu kita tiru dari sini adalah harus berani dan mau memaafkan, hidup rukun, hidup berdampingan dengan rukun, dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Lalu, bagaimana akhir cerita tersebut? Ya, akhirnya adalah Koko dan teman-temannya atau katak-katak kecil tadi mau memaafkan sapi dan mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Sikap baik apa yang ditunjukkan dongeng katak yang berani? Nah, sikap baiknya adalah harus berani, lalu lebih berhati-hati, kemudian mau memaafkan. Hidup rukun, hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun, ya. Oke, sekarang perhatikan halaman 32. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan yang setiap bagiannya sama besar. Ini satu buah bangun datarnya dibagi menjadi
dua bagian sama besar. Ya, kiri kanan dia sama porsinya, sama besarnya, sama bagiannya. Nah, diwarnai satu bagian. Oke, setelah gambar tadi ini dibagi menjadi dua bagian sama besar dan diwarnai satu bagian, maka setiap bagian menunjukkan pecahan setengah. Lalu bagaimana dengan gambar yang seperti ini? Oke, teacher, ini kan sudah dibagi dua. Iya, sudah dibagi menjadi dua bagian. Tetapi ini tidak sama bagiannya, tidak sama besar. Ya, di sini lebih sedikit dibagi ini, ya, lebih sempit daripada yang di sini. Seharusnya dia dibagi dua sama besar untuk membuat sebuah pecahan 1/2. Jadi apakah ini merupakan pecahan setengah? Lalu yang ini bagaimana? Nah, ini juga dibagi dua, teacher. Iya, dibagi dua, tapi dibagi dua tapi bagiannya tidak sama besar. Coba perhatikan kiri dan kanannya. Tidak sama besar ya. Nah, diwarnai satu bagian juga. Apakah ini merupakan pecahan 1/2 atau pecahan setengah? Tidak ya, jadi ini bukan merupakan pecahan setengah. Jika setiap gambar dibagi menjadi dua bagian tidak sama besar, maka setiap bagian gambar tidak menunjukkan pecahan setengah. Jadi anak-anak teacher, kalau dikatakan gambarlah pecahan 1/2 atau setengah, kamu harus bagi dua gambar tersebut dengan sama bagiannya, sama besar. Sekarang perhatikan gambar berikut. Satu gambar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Ya, yang kiri, tengah, dan kanan. Lalu satu bagian diwarnai dengan warna biru. Bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Yang diwarnai 1, tadi ada 3 bagian keseluruhannya ya. Semuanya ada 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi yang di bawah itu 3. Lalu perhatikan gambar berikut ini. Satu buah gambar, ini gambar bangun datar persegi panjang, akan dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Oke, 4 bagian sama besar dan diwarnai satu bagian dengan warna ungu. Bagian yang diwarnai, ini maksudnya yang ungu ini ya, bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Kenapa 1/4? Karena satu bagian yang diwarnai mewakili dari 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian seluruhnya, ya. Sedangkan gambar yang berikut ini, ya, dibagi menjadi 2 bagian sama besar dan diwarnai warna hijau satu bagian. Ini adalah contoh pecahan setengah atau 1/2. Berikutnya, satu gambar ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya. Ingat, kalau tidak sama besar itu tidak dikatakan pecahan 1/3 nanti ya. Lalu diwarnai satu bagian. Nah, jadi yang diwarnai ini, satu bagian warna ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Satu yang diwarnai mewakili 3 bagian seluruhnya. Lalu gambar berikutnya dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ingat ya, dibagi sama besar. Lalu diwarnai dengan warna biru satu bagian. Maka bagian yang diwarnai biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ya, 1 yang diwarnai biru mewakili 4 bagian seluruhnya. Lalu kalau misalnya yang tidak diwarnai, bagaimana pecahan yang tidak diwarnai ini? Ya, yang tidak diwarnai kan ada 3, sedangkan bagiannya semua ada 4. Berarti bagian yang tidak diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4.
Ini untuk yang tidak diwarnai ya. Oke, setelah menonton video ini, anak teacher kerjakan ayo berlatih halaman 34 dan jangan lupa kirimkan ke teacher kamu ya. Oke, anak-anak teacher, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Let's pray together. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your kindness. Now we are going to close our thematic subject. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen.